Gimana? Ada yang baru nggak setelah hampir setahun melewati hari-hari di tahun 2020 ini? Atau malah tetap galau dan masih suka stalking mantan? Ups, itu bagi yang nggak bisa move on. Terus yang udah punya pacar gimana? Masih aman-aman aja? Atau belum berantem atau belum ada kesempatan buat berantem? Semoga tetap tentram aja ya. Buat yang lagi digantung atau ngerasa di PHP-in, ya sabar aja, siapa tahu orang yang kamu suka masih ragu buat lebih serius ke jenjang berikutnya. Mau pacaran tapi gak mau keikat sama komitmen. Lah terus gimana? Atau ada yang udah PDKT lama tapi belum juga ambil keputusan buat taken? Terus kapan dong ngambil keputusannya? Kasihan tuh doi udah nunggu, ntar keburu ditikung temen lagi. Sorry aja, temen sekarang sukanya gitu ya. Kebanyakan nonton sinetron balapan sih ya, jadi sukanya nikung-nikung gak jelas. Jadi aku mau tanya, waktu kamu jatuh cinta gimana? Sekedar penasaran, cuma suka, atau malah jatuh cinta beneran? Ada yang bilang, dan mungkin banyak orang yang bilang, kalau kita ketemu orang dan langsung suka itu namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, aku sih agak gak percaya ya sama hal itu. Bukannya apa, karena itu adalah hal salah. Gak ada cinta pada pandangan pertama, yang ada tuh suka atau nafsu yang disalahartikan jadi cinta. Bener gak? Lalu apa sih sebenarnya perbedaan dari perasaan yang muncul di sekitar kita? Kadang kan aku juga ngerasa dan masih penasaran. Dulu itu aku cuma penasaran atau gimana ya? Cuma suka atau emang udah jatuh hati ke seseorang? Karena kita kan gak pernah bisa ngungkapin sesuatu dari hati dan didefinisikan sebegitu mudahnya gitu. Ya aku percaya setiap orang itu punya pandangan masing-masing tentang perasaan saat suka sama seseorang. Tapi apa salahnya kalau kita berbagi informasi ya? Siapa tahu bisa berguna, walaupun sih aku ngerasa kalian semua bosen tentang hal-hal yang kayak gini gitu. Alah, ngaku aja lah. Aku udah biasa kok. Kalau masalah gini banyak teman aku yang gak suka gitu kan. Katanya males aja, itu kenyataan anak sekarang. Jadi hal pertama mungkin penasaran. Pernah gak sih kamu penasaran banget sama orang yang kayak gini sih? Biasanya muncul paling pertama kali ya. Perasaan itu biasanya ada tapi gak kamu ketahui dan muncul ketika kamu gak sengaja ngelihat atau nemuin sesuatu. Rasa penasaran ini adalah perasaan yang paling dasar sebelum kamu bisa ngerasa kagum sama orang gitu kan. Kalau kamu gak tertarik sama orang, ya gak bakalan mungkin lo ngeberaniin diri buat ngedeketin dan kepo sama dia, sama cari tahu segalanya tentang dia, hingga kamu akhirnya kagum, terus suka, dan berlanjut ke sayang, sampai akhirnya timbul rasa cinta. Sampai akhirnya semua berjalan dan waktu berganti, lalu rasa tertarik akan satu hal kecil dari diri orang lain yang membuat kamu ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Ya aku yakin setiap orang memiliki daya tarik yang hanya dianggap menarik oleh seseorang atau sebagian orang aja ya. Misalnya nih, mungkin kelebihan kamu adalah orang yang ngomong seadanya atau suka to the point bagi sebagian orang, dan teman-teman kamu mungkin hal itu bukan hal yang menarik dan menyenangkan, tapi mungkin buat seseorang atau sebagian orang mereka melihatnya itu sebagai daya tarik kamu yang bikin orang penasaran. Penasaran itu adalah hal yang mudah sekali untuk pudar ya, apalagi kalau enggak dibarengi dengan kemauan untuk mengenal orang itu lebih dalam lagi. Dengan frekuensi pertemuan dan interaksi yang minim, rasa penasaran atau tertarik itu bakalan ngambang gitu aja dan menjadi sekedar rasa tertarik tanpa bisa bertumbuh menjadi rasa kagum. Nah, kagum atau mengagumi seseorang yang dikenal itu adalah hal biasa ya ketika sudah penasaran dan tertarik akan kepribadian orang tersebut. Rasa kagum itu bisa muncul kapan aja, di mana aja, sama siapa aja, dan biasanya sih muncul setelah rasa tertarik muncul. Rasa kagum tuh nggak terbatas hanya sama lawan jenis, tapi
Kamu juga bisa kagum sama temen yang sesama jenis. Saya maksud aku sih kagum dalam batasan tertentu ya, bukan lebih dari itu gitu. Rasa kagum kan biasanya muncul setelah kamu mulai tertarik sama seseorang. Kamu bisa jadi kagum karena orang itu memiliki kelebihan yang menurut kamu menarik. Terkadang seseorang tanpa sadar meninggalkan dan melepas orang yang membuatnya nyaman ya, hanya untuk mengejar orang yang membuatnya kagum. Contohnya nih ya, kamu udah punya pasangan tapi bisa aja kagum sama cowok yang cakep dan tampan atau cewek berparas cantik dan anggun gitu. Kamu bisa juga kagum sama anak futsal yang baru kamu lihat di pertandingan futsal di sekolah atau turnamen yang waktu itu kamu gak sengaja lihat. Walau kamu gak kenal siapa orang itu ataupun gimana kebiasaannya sehari-hari, tapi setelah kamu penasaran dan tertarik ngelihat dia main bola dan cetak gol, oh my god. Kamu juga bisa aja kagum sama temen yang baru selesai tampil di depan kelas, presentasiin tugas dengan flawless ya, dan berhasil meyakinkan kamu serta seisi ruangan bahwa pemikirannya itu wow super keren. Nah biasanya rasa kagum ini tuh sifatnya sementara. Ketika kamu nemuin seseorang yang dapat membuat kamu berdecak kagum lebih keras, maka rasa kagum kamu pada orang yang lama bisa aja hilang gitu aja karena udah diganti sama yang lebih perfect. Tapi ingat ya, rasa kagum itu juga benih dari cinta yang kalau terus disirami secara rutin dan teratur ya bisa aja tumbuh. Bedanya kagum sama rasa lainnya gini deh. Saat kamu mengagumi seseorang, kamu bakalan selalu merhatiin dia baik dari pribadi luar dan dalamnya ya. Kamu hanya sebatas senang dengan apa yang orang itu lakuin, dan ketika ada sisi buruk dari dirinya yang gak sengaja kamu temuin, rasa kagum tuh juga bisa hilang gitu aja, ya enggak? Ketika seseorang itu tidak mencapai ekspektasi yang kamu kira, maka ucapkan sampai jumpa dengan orang itu, say bye gitu. Nah, ketika kamu tadi udah penasaran atau tertarik lalu kagum sama seseorang, lama-kelamaan kamu juga pasti bakalan bisa suka sama orang tersebut. Nah, kok gitu? Kok bisa? Sebenarnya nggak ada penjelasan ilmiah di balik pernyataan ini ya. Karena rasa suka kan emang sangat sulit didefinisikan, dan aku juga bingung sih karena sampai saat ini suka itu apakah hanya sekedar rasa suka atau gimana baiknya kita menyebut rasa suka itu ya. Tapi satu hal yang aku pegang pasti ya, bila rasa kagum itu terus bertambah setiap waktunya, maka lama-kelamaan secara nggak sadar rasa suka itu bisa aja kan begitu saja bertumbuh di hati, ya nggak? Mungkin awalnya kamu cuma kagum karena sifatnya yang super pengertian, atau bisa aja kamu heran ya karena ternyata di dunia ini masih ada loh ya sosok yang bisa ngertiin kamu yang memang masih labil gitu. Setiap hari ada aja yang membuat kamu kagum dengannya. Lalu kamu mulai ngebuka lapis demi lapis hal yang menarik tentang orang itu, dan secara gak sadar, selamat kamu udah suka sama dia. Terkadang terngiang di kepala ya, kalau kamu dalam dasar hati kamu tuh gak pengen dapetin dia sekarang, atau mungkin belum berani, tapi juga kamu gak bisa menepis bahwa menginginkan dia agar bisa kamu milikin tanpa harus memendam rasa lagi. Kadang rasa suka itu kan sifatnya egois ya, karena secara gak sadar kita menuntut orang lain untuk tetap berlaku seperti yang sudah dia lakukan sebelumnya, melakukan hal-hal yang membuat kita suka padanya. Kadang di tahap suka ini kamu ngerasa sudah mengenal orang itu sepenuhnya, tapi pada kenyataannya I'm sorry you're not closer with him, karena masih banyak sisi lain dari orang itu yang belum sepenuhnya kamu ketahui. Nah loh, kenyataannya banyak ya yang setelah tahu sisi lain tersebut mereka memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Salah satunya mungkin aku nggak tahu ya, mundur dan nggak tahu mau maju, jadi ya ngambang aja suka sama orang tapi nggak ada rasa pengen ngebilikin secepatnya. Mungkin karena ya aku sadar aku nggak bakalan bisa menjadi apa yang dia minta alias seperti yang dia minta. Ini bukan judul lagu loh.
Habis bahas ini dan bahas itu, terus sekarang udah muncul deh rasa sayang. Ini nih yang kalian rasain. Ingat, rasa sayang kan bisa juga buat keluarga, sahabat, mantan, atau kakak adik. Asal jangan kena friend zone atau paling parah kakak adik zone ya. Nah, rasa suka yang ada itu sudah terakumulasi dan kini berubah menjadi rasa sayang, rasa ingin memiliki, rasa ingin menghabiskan waktu bersama, rasa yang pernah ada. Ya, kamu bisa dibilang sayang sama seseorang saat kamu sadar ingin bertemu dengan dirinya setiap hari, karena secara nggak sadar ya kamu senang dan nyaman berada di dekatnya gitu, karena kamu udah ngerasa sayang banget sama dia. Ada saatnya kamu harus nanya dan nyoba lihat dia dari hatimu, bukan sekedar kepribadian luarnya aja ya, tapi kamu juga harus tahu sifat-sifat jeleknya dan berusaha untuk nemuin solusi buat kamu pribadi dan juga dirinya. Ketika kamu udah terlanjur sayang sama seseorang, percaya deh, kamu bakalan berusaha supaya kalian tuh bisa bersatu. Ya, kalau jadi saling memiliki selamanya kan, ya sebisa mungkin kamu akan berusaha menjadi yang terbaik di matanya dan untuknya, lalu berharap dia juga akan menjadi orang yang terbaik buat kamu. Saran aja nih ya, jangan terlalu ngarep aja ntar kalau udah kena friendzone, terus digantung kelamaan sampai setahun 2 tahun, habis itu talinya putus. Waduh, aku nggak kebayang sakitnya kayak apa. Dan ini dia kasta yang tertinggi dari perasaan seseorang di dunia ini. Gak ada sih yang lebih tinggi dari kata cinta. Ya, cinta. Ketika kamu udah ketemu sama cinta, kamu juga harus siap karena bakalan ketemu dengan yang namanya pengorbanan. Nah, cinta tanpa pengorbanan itu kayaknya kurang lengkap dan gak bisa dikatain cinta ya. Asal jangan kebanyakan nonton drama Korea dan ngabisin tisu buat semua itu, jangan. Karena tidak ada cinta yang benar-benar nyata di dunia ini tanpa pengorbanan. Jangan langsung percaya ketika seseorang berkata, aku sayang sama kamu, I love you. Karena kalau orang itu gak nunjukin lewat kenyataan dan sebuah tindakan, berarti dia bullshit ya. Karena cinta itu kan harus ada pembuktian. Apalagi kalau dia menyatakan perasaannya lewat chat, WA, Line, FB misalnya gitu kan. Ya kurang lebihnya kalau dia berani menyatakan perasaan di keramaian atau apa yang paling greget gitu di depan orang tua kamu misalnya kan ya, kayaknya dia benar-benar sayang. Kalau nggak siap-siap aja, karena semua itu bakalan sia-sia. Ketika kamu udah ngerasain cinta itu, kamu akan ngeberi 100% dari yang mungkin kamu milikin. Ketika kamu tahu apa yang namanya cinta, kamu gak akan menuntut si dia memberikan balasan. Kenapa? Alasannya ada 2 sih. Pertama, karena kamu cinta pada orang itu dan cinta tidak menuntut kamu supaya ngejar dia, atau bagi cewek bakalan mati-matian ngasih kode ke cowok yang dia suka, bahkan kode keras sih. Tapi sayang, kode kalian tuh kalau cuma lewat perilaku dan perkataan gak bakalan mempan ke orang yang cuek banget. Jadi nikmati sajalah rasanya berjuang sendirian, karena kamu hanya bisa jatuh cinta secara diam-diam. Kedua, karena cinta tidak menuntut, cinta hanya mengharapkan, kamu bakalan dan tetap akan menunggu, bukan. Walau kadang ya kamu sadar dan tahu penantian itu bakalan sia-sia, tapi yang namanya udah jatuh hati secara dalam ya kamu tetap aja bego nunggu sesuatu yang pasti. Tapi tunggu dulu deh, bukannya gini deh, kamu akan tetap merhatiin si dia walau kamu tahu dia memperhatikan orang lain, tapi dengan begonya kamu tetap aja memandang orang yang gak bakalan bisa lo raih, walaupun kamu tahu ya di bola matanya ada sosok lain yang dia dambakan. Karena cinta berada di kasta paling tinggi, tidak heran tentangnya juga sangat besar. Wow. Kamu yang ngerti tentang cinta berarti bakalan juga ngerti dong ketika seseorang menjadi dunia di hidup kamu, seakan-akan dia jadi gravitasi yang selalu membuat kamu jatuh berulang-ulang. Walau ada rasa sakit, tapi ada sesuatu yang indah ya, karena dialah yang menjadi pusat dunia di hidup kamu. Gimana? Udah pada nyadar atau bisa ngerasain apa yang lagi dirasain?